Halo teman-teman, perkenalkan saya Oki. Hari ini kita akan review nih perumahan Grand Permata Residence. Jadi teman-teman yang mau mencari rumah di sebelah selatan Jogja, ini pas banget. Kenapa? Karena lokasi Grand Permata Residence sendiri itu dekat dengan dua universitas ternama yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, dekat dengan Stadion Sultan Agung. Yang ketiga, lokasi ini dekat dengan supermarket dan pom bensin teman-teman. Terus kita lihat nih teman-teman nih, jalannya lebarnya 8 meter. Di sebelah kiri kita ada ruko, ada 5 unit di situ. Nah, di belakang kita ini main gate-nya teman-teman. Oke, pasti penasaran kan teman-teman? Yuk kita lanjut ke dalam. Nah teman-teman, kita sekarang berada di belakang main gate dari Grand Permata Residence. Nah, kita lihat teman-teman, jalan lingkungannya aja sudah lebar 8 meter ya, sama dengan yang jalan lingkungan masuk ke area main gate. Nah, untuk area lokasi ini total kurang lebihnya itu seluas 3 hektar teman-teman. Jadi luas sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, banyak pohon-pohon nih. Ini pohon tabebuya, ini pohon palem. Jadi memang konsep di Grand Permata Residence sendiri itu teduh ya, asri. Jadi memang dari konsep kita adalah kenyamanan untuk penghuni yang ada di Grand Permata sendiri. Kita lanjut ke belakang lagi, kita akan lihat show unit tipe Diamond. Yuk kita ke dalam. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di show unit tipe Diamond. Luas bangunan 130, luas tanahnya 121. Nah, tipe Diamond ini salah satu dari 5 tipe yang ada di Grand Permata Residence. Diamond, Emerald, Sapphire, Ruby, dan Pearl. Oke, hari ini kita khusus untuk mereview tipe Diamond. Kita bisa lihat nih, tipe Diamond ini lebar mukanya ideal sekali. Kenapa? Karena lebar depannya ini 12 meter, panjang ke belakangnya 13,5 meter. Terus kita bisa lihat di samping teman-teman, masih ada sisa tanah. Jadi user atau penghuni yang ingin memanfaatkan sisa tanah yang ada di samping untuk taman atau untuk perluasan bangunan masih bisa diopsionalkan lah seperti itu. Nah, di sini juga banyak pohon nih, ada 3 pohon di sini. Jadi hunian ini terlihat lebih hidup, lebih asri dan nyaman, dan pastinya di dalam itu akan lebih sejuk, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini lebarnya 3 meter, teman-teman. Ke belakangnya 5 meter. Jadi kalau teman-teman ada punya mobil hatchback atau family car, itu udah ideal sekali di sini karena sudah mengakomodir panjang dan lebar mobil. Oke, kita lanjut ke teras. Nah, teras ini teman-teman, ini masih naik ini dari jalan sekitar 30 cm teman-teman. Jadi rumah ini kelihatan lebih tinggi. Terus untuk material fasad depan ini kayu teman-teman, ini kayu jati grade nomor 1. Nah, ini mainan sudut-sudut ini suka nih, keren nih. Ini kaca, jadi ruang tamu itu walaupun siang hari kita nggak perlu untuk menyalakan lampu, jadi sudah terang ya di dalam. Oke, kenapa beda dengan yang di sebelah sini? Karena untuk fasad depan itu teman-teman, kayu jati itu akan menimbulkan kesan wah dan kesan luks. Jadi ini memang dibedakan dengan yang di area jendela kamar. Oke, kita lanjut ke dalam. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih, kita review living room di dalam. Oke, yuk. Ini kita sudah masuk ke living room nih teman-teman.
Jadi di sini area ruang tamu ini lebarnya sekitar 2,5 meter teman-teman. Kenapa kelihatan lebih luas? Karena plafon ini tingginya 4 meter. Terus untuk penataan ruangan interior ini minimalis sekali teman-teman. Jadi mejanya, meja TV, untuk kursinya ini konsepnya minimalis. Nah, yang sebelah kanan kita ini pakai wallpaper. Ini beda dengan yang di sebelah kiri saya. Kenapa? Karena ini memang untuk permainan estetika. Ini warnanya juga suka nih, warnanya krem-krem lebih look ya, jadi kelihatan lebih look. Terus ini meja makan jadi satu dengan ruang tamu, karena memang untuk akses untuk ruangan yang ada di tengah ini memang agak sedikit terbatas teman-teman, karena di belakang ini untuk area dapur itu luasnya sudah tidak memungkinkan untuk ditaruh meja makan. Master room, ini teman-teman, master room. Nah, master room ini pintunya teman-teman, ini pabrikasi. Nah, ini pabrikasi, jadi ini solid engineering teman-teman. Istimewanya kenapa? Ini tidak akan mengalami memuai atau menyusut seperti kayu, jadi dia akan lebih awet. Oke. Nah, ini ruangan ini luasnya teman-teman 3,5 kali 3,5 teman-teman. Jadi kelihatan luas ya. Plafon juga tinggi sama 4 meter. Dan yang saya suka ini pintunya. Ini terconnecting dengan area samping teman-teman. Nah, karena ini hook, jadi rumah ini masih kelihatan luas seperti itu. Nah, untuk jendela sendiri teman-teman, ini memang istimewa ini. Lebarnya sekitar 1,5, ketinggiannya sampai 2 meter ini teman-teman. Jadi biar area untuk kamar master room ini tidak terlalu gelap. Seperti itu. Ini kordennya juga lux nih, suka warnanya juga kalem nih teman-teman. Nah, ini kamar tamu teman-teman, bisa sih difungsikan sebagai kamar tamu atau kamar anak. Panjangnya ini 3,3 meter teman-teman. Nah di sini memang jendelanya memang tidak terlalu besar seperti yang di master room ini, tapi di atas ini teman-teman, ini ada boven istilahnya ya. Ini juga membantu untuk pencahayaan di rumah ini. Nah ini teman-teman, ini di area belakang rumah ini ruang tamu dan ruang makan. Terus kita bisa ke belakang rumah. Ini areanya tanpa atap, jadi memang difungsikan agar sirkulasi udara untuk ruang tamu dan ruang makan. Apabila pintu ini dibuka teman-teman, jadi di dalam akan hawanya lebih, atau suhunya akan lebih sejuk, lebih dingin. Nah ini teman-teman di bawah ini, kalau saya lebih suka pakai rumput nih teman-teman, jadi rumah ini akan lebih hidup. Oke, ini dapur cukup luas teman-teman. Bisa sih sebetulnya meja makan di sini, cuman memang nanti mengganggu untuk kegiatan memasak. Nah, yang saya suka ini nih teman-teman. Ini pintu ini connecting dengan bagian samping rumah. Karena ini hook, jadi masih ada sisa tanah di samping. Fungsinya apa? Fungsinya ini apabila ada tamu di depan rumah, kita katakanlah ada ART teman-teman. Nah, kalau dia baru masak, mau belanja, itu nggak harus lewat depan, tapi bisa langsung lewat connecting door ini teman-teman. Jadi tidak akan mengganggu tamu yang ada di depan. Oke, terus ini kita naik ya teman-teman ya. Ini tangga untuk ke area jemuran teman-teman. Area jemuran, ini bahannya hulu nih teman-teman. Memang agak sempit nih tangganya karena memang fungsinya hanya untuk tempat jemuran. Nah, oke. Area jemuran ini kurang lebih luasnya 2,5 meter juga, 2,5 kali 2,5 meter. Jadi sudah cukup lah untuk area jemuran, sudah cukup sekali ini teman-teman. Ini juga panasnya juga sudah cukup dapat ya ini panasnya. Kita turun lagi teman-teman. Dalam ini teman-teman. Ini kamar mandi. Ini kamar untuk
ART atau bisa difungsikan untuk gudang teman-teman. Nah di sini ada kamar mandi kecil untuk ART juga atau untuk kamar mandi pertolongan lah istilahnya ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam lagi teman-teman. Di sini ada di bawah tangga, ini difungsikan untuk kamar mandi teman-teman. Jadi ini fungsionalnya sekali nih, keren nih. Jadi di bawah tangga difungsikan untuk kamar mandi. Area kamar mandi sendiri ini kurang lebih 1,5 kali 1,2 meter teman-teman. Satu kloset duduk, ada showernya, belum termasuk water heater tapi teman-teman ini. Belum ada water heaternya ini teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah sebelum ke area lantai 2 kita ada tangga nih. Nah di sini tangganya bahannya ini hollow teman-teman. Nah untuk handrailnya sendiri ini dipakai bahan kayu. Jadi kelihatan lebih luks teman-teman. Nih warnanya juga disamakan dengan warna hollownya. Yuk kita naik. Keren nih ada gantungannya. Oke teman-teman, nah ini dia jendelanya nih, luas sekali teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk pencahayaan di lantai 2. Jadi untuk siang hari kita tidak perlu untuk menyalakan lampu teman-teman. Jadi secara otomatis kita akan lebih berhemat daya listrik yang digunakan di rumah ini. Ini keren nih teman-teman. Setelah tangga, ini kita ada ruang keluarga. Nah ruang keluarga ini cukup luas sih sebetulnya. Jadi karena kenapa kelihatan lebih luas? Karena tidak banyak barang di sini. Di sini ada sofa, cukup hanya untuk 2 orang. Ada sofa kecil-kecil di samping. Di depan ini ada meja TV teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak barang di sini. Area keluarganya jadi kelihatan lebih luas sekali. Nah di sini khusus untuk lantai 2 ada satu kamar mandi. Ini speknya ini full keramik sampai ke atas plafon teman-teman. Nah di sini sudah ada water heater. Jadi ini opsional apabila pemilik ingin menambah unit water heater itu bisa request. Oke, yuk kita lanjut. Wow. Oke, kamar anak ini luasnya hampir sama teman-teman dengan master roomnya. Jadi luas kan, luas. Kenapa bisa kelihatan luas? Karena jendela-jendelanya didesain dengan ukuran yang lebar. Kiri kanan juga ada teman-teman jendelanya. Ini. Terus konsepnya juga memang minimalis, jadi fungsional sekali untuk penataannya. Oke, untuk temboknya sendiri memang ini di atas hampir semua pakai wallpaper teman-teman. Oke. Wow, ini jendelanya keren sekali. Jadi ruangan ini sebetulnya lebih kecil daripada master room dan kamar yang ada di sebelah kiri tadi teman-teman. Tetapi bisa lebih kelihatan luas sekali ini. Kenapa? Ini nih lihat teman, jendelanya besar, jadi dia full dari plafon sampai ke lantai, hampir sampai ke lantai. Kita lanjut ke kamar anak lagi nih teman-teman. Nah di sini sebetulnya harusnya master room itu di sini teman-teman. Kenapa? Karena ada kamar mandi di dalam ternyata ini. Jadi speknya hampir sama, dengan kamar mandi yang ada di luar tadi di lantai 2. Oke, nah ini juga ada water heater, ada shower, ada satu kloset. Lantai ini ukuran 20 x 20. Keramiknya dinding full sampai plafon teman-teman. Ini sama untuk wallpapernya, sama dengan ruangan yang di atas. Kurang lebih sama nih teman-teman luas kamarnya dengan kamar yang ada di depan tadi. Nah ini kamar jendelanya juga lebar-lebar teman-teman, keren-keren. Nah ini yang istimewa nih teman-teman. Ini
Ini kalau orang suka nongkrong nih, ini nih areanya. Keren kan? Jadi di sini ada ruangan khusus untuk kalau kita pulang kerja, kita weekend gitu, kita dengan keluarga bisa berkumpul di sini, atau mungkin ada temen atau saudara bisa berkumpul di area ini teman-teman. Ini cukup luas, kurang lebih 3 meter kali 2,5 meter. Oke, ini memang untuk kalau saya sih kurang tinggi nih, kurang tinggi sedikit. Kita sudah review nih tipe Diamond, tipe luas bangunan 130, luas tanah 121. Nah, sekarang kita masih di lokasi yang sama teman-teman. Jadi ini di ruangan untuk santai keluarga. Nah, tadi ada yang kelupaan teman-teman. Jadi untuk air yang ada di tipe ini atau untuk yang seluruh tipe yang ada di Grand Permata itu kita pakainya sudah pakai sumur dan PDAM itu dengan kapasitas penampungan water tower-nya itu di 500 liter teman-teman. Jadi sudah cukup lah. Nah, untuk listriknya sendiri untuk yang tipe ini daya listriknya sebesar 2.200 teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke ini nih, ini yang paling penting nih teman-teman nih. Ini saya pegang sertifikat. Sertifikat ini. Jadi di Grand Permata untuk legalitas teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di Grand Permata sendiri itu untuk sertifikat IMB, ini IMB teman-teman. Ya, ini IMB. Semuanya sudah split sink, jadi sudah pecah per kafling teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan lagi kalau teman-teman ingin mengambil unit yang ada di Grand Permata. Harga di Grand Permata ini range-nya di antara 700 sampai 1,5 miliar teman-teman. Itu untuk tipe-tipe yang standar. Kalau teman-teman yang menghendaki untuk custom, jadi kamarnya akan diperluas, ruang tamu diperluas, kamar mandi diperluas, itu bisa konsultasi dengan tim arsitek kami. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di review perumahan Jogja selanjutnya. Oke, ciao.